Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 5A, 5B, 5C, dan 5D? Untuk pertemuan kali ini Bapak masih mereview tentang penggunaan formula if, yaitu if tunggal dan if ganda. Ya, yang pertama kita akan sedikit mereview pembelajaran tatap muka via Zoom kita pada minggu yang lalu tentang bagaimana penggunaan formula if tunggal. Di sini terlihat tabel penilaian, ya, ada beberapa field seperti nomor, nama, kemudian ada 4 mata pelajaran, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Ada beberapa rumus yang kita gunakan di sini, yaitu rumus mencari jumlah, yaitu sum, dan juga rumus mencari nilai rata-rata atau average. Sedangkan untuk mencari kolom status, kita akan menggunakan fungsi formula if tunggal. Ya, adapun ketentuannya untuk formula if yaitu yang pertama, jika nilai rata-rata 80 ke atas maka status lulus, dan jika nilai rata-rata di bawah 80 maka dia tidak dianggap lulus atau gugur, ya. Baik, langsung saja kita mencari kalkulasi tentang jumlah. Ya, untuk diketahui jumlah kita akan gunakan fungsi atau formula sum. Saya akan klik titik sisip di posisi pertama. Hal yang pertama yang kita lakukan untuk membuat rumus jumlah yaitu simbol sama dengan, kemudian mengetik sum dan buka kurung. Setelah itu silahkan di sini silahkan disorot nilai DEWI, yaitu dari nilai IPA, nilai IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Ya, kemudian silakan boleh tutup kurung atau langsung di enter, ya, sehingga total nilai dari keempat pelajaran terjawab. Untuk mengcopy lebih cepat silakan boleh di sini diklik tahan, kemudian di drag ke bawah, ya, sehingga kolom jumlah terjawab semuanya. Oke, untuk yang kedua kita akan menyelesaikan kolom rata-rata, yaitu dengan menggunakan fungsi average, ya. Tetap diawali dengan sama dengan average, ya. Average buka kurung, kemudian disorot, ya, atau diblok nilai dari IPA sampai dengan Bahasa Indonesia. Oke, di enter. Terjawab 85,25 nilai rata-rata dari DEWI, ya. Silakan di fill handle ke bawah, ya, ditarik atau di copy rumus, ya. Oke, untuk kolom jumlah dan kolom rata-rata sudah kita selesaikan. Kemudian kita akan menyelesaikan fungsi atau formula dari if, ya. Oke, di sini yang jelas siswa harus memahami keterangan dari rumus, ya. Jadi kalau seandainya nilai yang dia dapat itu 80 atau di atas 80 itu dianggap lulus, dan kebalikannya, apabila nilainya di bawah 80 maka dia dianggap tidak lulus. Oke, langsung saja kita praktekkan. Bapak klik di sini, kemudian diketik sama dengan, Bapak ketik if, ya, kemudian buka kurung, kemudian kita klik rata-rata, ya, karena yang ditanya nilai rata-rata, ya. Kita klik rata-rata lebih besar dari, ya, itu 80, ya. Untuk nilai ini pun silahkan diganti sesuai dengan KKM. Kemudian di minggu kemarin Bapak pernah menggunakan simbol koma, tapi di komputer kali ini Bapak melihat ada simbol titik koma, ya, makanya kita harus menggunakan simbol titik koma.
seperti ini, ya. Kemudian tanda petik 2, value if true, ya. Jadi nilai apabila benar kita ketik lulus, huruf kapital semua. Kemudian tutup tanda petik. Di sini ada titik koma kembali. Kita buka lagi, buka tanda petik karena di sini ada value if false, ya. Kebalikan dari true tadi, yaitu tidak lulus. Oke, tidak lulus, ya. Ini kemungkinan yang kedua. Oke, tutup kurung. Oke, rumusnya telah kita selesaikan, ya. Atau bisa dibaca juga, yaitu sama dengan jika nilai rata-rata lebih besar dari 80, maka dia lulus. Dan sebaliknya, apabila nilai lebih kecil dari 80, maka dia tidak lulus. Silahkan di enter. Ya, oke. Di sini sudah didapati bahwa statusnya lulus, ya. Kemudian silahkan di fill handle atau di copy rumus. Kita klik fill handle ke bawah. Ya, oke, sudah terjawab semua, ya. Seperti itulah formula if tunggal. Ya, juga kita pada hari ini akan menambah sedikit formula if, yaitu formula if ganda, ya. Dan untuk diketahui, if juga kita memiliki ada if or dan if and, ya. Untuk if ganda Bapak sudah ada contoh dari tabel yang ada di sini. Kita menempatkan ada 5 siswa, ya, 5 siswa dan ada 4 mata pelajaran. Kemudian ada kolom rata-rata dan predikat. Oke, kita lihat ketentuannya dulu. Ketentuan dari rumus. Jika nilai rata-rata lebih besar dari 80, maka predikatnya baik. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, jika nilai rata-rata lebih besar dari 70, maka predikatnya cukup. Dan jika nilai rata-rata lebih kecil dari 70, maka predikatnya kurang, ya. Jadi di sini ada 3 kemungkinan, ya. Ada baik, cukup, dan kurang berdasarkan ketentuan yang telah diberikan, dan ketentuan ini pun bisa diubah sesuai dengan keinginan. Baik, langsung saja kita akan menyelesaikan. Yang pertama, untuk mencari nilai rata-rata masih menggunakan fungsi average, yaitu ketik sama dengan average, ya, average, buka kurung, kemudian kita sorot dari IPA sampai dengan bahasa Indonesia, ya, dan tutup kurung. Kita enter. Ya, terjawab itu 85,25. Ya, silahkan di fill handle ke bawah. Oke, kita telah menyelesaikan kolom rata-rata. Dan untuk predikat, mohon diperhatikan dengan seksama bagaimana cara membuat formula if dengan fungsi ganda, ya. Sama dengan, ya, if buka kurung, nilai rata-rata. Di sini kita sorot nilai rata-rata Dewi, ya, di G5. Kenapa G5? Karena nilai rata-rata berada di kolom G dan di baris 5, ya. Jadi pertemuan antara kolom G dan baris 5 sehingga terbentuk sel G5. Kemudian tanda simbol lebih besar dari, ya, di sini ada kemungkinan yang pertama, yaitu lebih besar dari 80, maka predikatnya baik, ya. Kita akan ketik di sini 80 kemungkinannya. Kemudian kita akan menggunakan titik koma karena di bawah di sini terlihat satu buah simbol titik koma, ya, titik koma. Kemudian value if true, ya. Di sini kita buka dulu tanda petik. Value if true-nya adalah baik, ya, ini keterangannya baik. Kemudian tutup tanda petik. Kemudian kita titik koma lagi, ya, titik koma lagi. Di sini baru kita kemungkinan yang kedua, yaitu if, ya. Di sini if buka kurung, ya, ini masih kita ke rata-rata, ya, karena memang agak tertutup. Bapak gunakan
nama sel, yaitu G5. Bapak ketik G5 ya, sehingga kita mengganti menyorot nilai rata-rata G5. Kemudian setelah G5 tanda lebih besar ya, ini kemungkinan yang kedua, tanda lebih besar dari 70, yaitu kemungkinan yang kedua dengan predikat cukup ya, 70, kemudian titik koma, sudah, tanda petik 2, kemudian yang kedua yaitu cukup ya, kemudian tutup tanda petik, titik koma kembali, dan buka tanda petik karena ada kemungkinan yang ketiga yang nilainya sama, yaitu 70 lebih besar dari 70 dan lebih kecil dari 70 ya, yaitu kurang. Oke, tutup tanda petik, tutup kurung ya. Ini tutup kurungnya sampai 2 kali, karena yang ini tutup kurung pertama untuk yang ini, dan satu lagi tutup kurungnya untuk yang paling awal. Jadi kita 2 kali tutup kurung di sini. Oke, jadi ada 2 kali tanda kurung. Oke, di sini kalau Bapak yang membaca fungsi formula if, bisa kita baca seperti ini. Jika nilai rata-rata lebih besar dari 80, maka predikatnya baik. Dan jika nilai rata-rata lebih besar dari 70, maka dia cukup. Dan kebalikannya, dan jika nilai rata-rata lebih kecil dari 70, maka dia kurang predikatnya. Oke, setelah menyelesaikan rumus semua, silahkan di enter. Oke, akan keluar predikat baik. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, di sini sudah keluar hasilnya, yaitu Dewi dengan predikat baik, Clarissa kurang dalam hal ini, kemudian ada Linda baik, Ratri cukup, dan Doni cukup ya. Oke, jadi seperti itu fungsi formula if ganda. Oke, baik siswa, mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk tugas, Bapak mintakan siswa dapat membuat fungsi if lanjutan, yaitu fungsi if ganda, dengan contoh yang telah Bapak paparkan ya, seperti ini ya. Kirim dengan format Excel ke WhatsApp ya, WhatsApp Pak Muhadam. Oke, Bapak tunggu ya. Baik, begitu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila mungkin ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi via WA. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.